mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Semoga dalam kita melaksanakan praktikum secara online tidak ada masalah, dan memang Anda sangat diharapkan untuk senantiasa mencoba praktikum, baik dilakukan secara online, namun tidak mengurangi apa yang menjadi materi dari mata kuliah ini. Baik, untuk kali ini pembahasan kita adalah bagaimana kita mencari sebuah peta dasar yang akan kita jadikan sebuah proyek peta. Jadi ada beberapa sumber peta yang kita gunakan, yang di dalam kita membangun sebuah peta berbasis digital. Yang pertama adalah kita menggunakan aplikasi secara online, yaitu Google Earth. Kita mengambil sumber peta dari Google Earth. Lalu yang kedua, kita gambar, lalu kita lakukan proses registrasi terhadap peta tersebut. Oke, baik. Materi ini adalah mengenal salah satu menu di dalam ArcGIS, yaitu georeferencing. Menunya adalah yang ini, georeferencing. Oke, seperti yang dikatakan tadi, sumber peta kita adalah Google Earth. Jadi syaratnya adalah, yang menjadi syarat dalam pertemuan kali ini, Anda harus install Google Earth di komputer masing-masing. Dan yang kedua adalah Anda terhubung secara online, ya, artinya internetnya tidak mati. Jadi ini akan kita gunakan untuk materi kali ini. Oke, baik. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jalankan dulu Google Earth-nya. Ya. Nah, silakan Anda klik 2. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari Google Earth. Ya, ini adalah berlaku secara online. Ya. Nah, setelah contoh yang digunakan adalah saya ngambil area yang ada di sekitaran kampus Teknik Amir Riau. Maka di sini kuncinya saya masukkan Teknik Amir Riau. Oke, ini ya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika. Oke, kita search. Nah, ini adalah kampus kita, kampus Teknik Amir Riau. Oke, saya zoom in sedikit biar agak luas areanya. Oke, baik, ini kita hilangkan saja. Nah, setelah kita menampilkan area yang kita ambil, nah di sini kita contohnya nanti akan membuat peta di sekitaran area kampus Teknik Amir Riau. Ya. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita akan membuat titik ikat. Ya, titik ikat itu adalah koordinat, ya, yang kita ambil dari Google Earth, nanti akan kita konversikan ke dalam ArcGIS. Nah, langkah pertama adalah di sini kita di My Place ini kita buat add, lalu kita buat folder. Kita beri nama foldernya adalah titik ikat. Ya, titik ikat. Oke, maka akan muncul di sini titik ikat. Nah, titik ikat itu kita akan menggunakan tool yang tanda paku, ya, atau add flat map di sini. Kita klik yang ini, icon paku, nah, seperti ini. Ya. Nah, jika Anda tidak muncul tanda bulat seperti ini, tinggal diganti aja di sini. Ya, untuk membuat titik ini, nah ini disarankan kita menggunakan, boleh kotak ini, boleh yang bulat ini, ya, karena ini nanti akan menuntun kita dalam melakukan
pekerjaan di ArcGIS. Jadi yang dua ini boleh, petak boleh, bulat boleh. Nah, yang Bapak gunakan adalah yang dicontohkan di sini adalah bulat ya. Oke, bulat. Nah, titik ikat yang pertama kita taruh di sini. Ya, seluas apa area yang kita ambil. Nah, lalu ini kita beri nama titik 1. Nah, titik 1, lalu oke. Nah, akan muncul titik 1 di sini ya. Titik 1. Nah, titik 1 ya, bukan titik. Titik 1. Oke, titik 1. Nah, lalu kita buat titik kedua. Kita letakkan di sini, di sudut kanan atas. Lalu kita beri nama dengan titik 2. Ya, titik 2. Oke. Selanjutnya yang ketiga kita letakkan di kanan bawah ya, di sini. Lalu kita beri nama titik 3. Yang terakhir kita letakkan di sudut kiri bawah di sini ya, ini. Oke, kita beri nama titik 4. Oke. Nah, setelah kita beri nama ya, titik-titik ini kita tandai. Ini adalah titik koordinat atau titik kunci nanti akan kita gunakan. Nah, kita ya reset gambarnya. Kita pilih yang ini, hit compress, supaya hasilnya agak datar ya. Jadi dia tidak melengkung gambarnya, datar. Nah, setelah kita lakukan ini, lalu gambar ini kita simpan ya, kita simpan image ya, simpan image ya, klik simpan image gambar ini ya, di sini. Nah, setelah muncul menu seperti ini ya, klik di sini. Ini dihilangkan centangnya. Kalau secara default dia akan centang seperti ini, maka ini kita hilangkan centang semuanya, kita hilangkan. Ini adalah 100% untuk menghilangkan semua yang ada di sini. Lalu kita nanti Google Earth-nya tidak muncul. Oke. Nah, setelah itu kita simpan gambar ya. Nah, contohnya di sini dibuat adalah Systemic Amic 3 ya. Systemic Amic 3. Lalu save dengan tipe gambar ya, JPEG. Nah, setelah itu titik ikat kita simpan. Nah, titik ikat ini yang kita jadikan nanti sebagai pedoman untuk melakukan penyisian koordinat atau registrasi di ArcGIS-nya. Kita klik kanan di sini, lalu kita save gambarnya, save play as. Ya, di sini pilih tipenya adalah KML, jangan KMZ ya, KML. Ya, lalu beri nama di sini ya, titik ikat sebagai pengenalnya bahwa ini adalah titik ikat. Lalu save. Nah, sampai di sini untuk Google Earth kita sudah selesai. Nah, sekarang kita buka ArcGIS-nya. Ya, ini kita minimize saja. Kita buka ArcGIS-nya. Lalu tampilkan sebuah menu kosong atau blank map ya, seperti ini. Tampilkan blank map. Nah, di sini
kita konversikan dulu KML tadi sehingga bisa ditampilkan di ArcGIS. Nah, yang kita pilih di sini adalah Alt Toolbox. Di sini Toolbox. Ya. Nah, di sini adalah pilihnya adalah Conversion Tool. Ya, pilih Alt Toolbox, pilih Conversion Tool, lalu karena file kita adalah KML tadi, maka from KML yang akan muncul di sini, klik, kita cari file yang kita simpan tadi. Ya, di sini adalah titik 3, lalu open. Ya, tunggu dulu proses konversinya. Oke, sudah selesai. Lalu kita tampilkan. Oke, sudah muncul titik ikatnya. Ini kita hilangkan saja. Nah, setelah muncul titik ikat ini, kita panggil peta gambar yang kita simpan tadi. Kita panggil peta gambar kita simpan tadi adalah STM3 JPG. Lalu kita add. Nah, ini dia memberikan komentar bahwa ini belum ada referensi spasialnya atau belum ada referensi titik koordinatnya. Oke saja, tidak ada masalah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, langkah inilah yang akan kita lakukan untuk meregistrasi peta gambar. Ya, ini gambar. Ini adalah titik koordinat yang kita kunci tadi, yang kita ambil tadi, yang akan kita masukkan. Gambar ini akan kita sesuaikan dengan titik koordinat ini. Oke, baik. Nah, langkahnya adalah klik kanan di gambarnya di layar yang kedua, lalu pilih zoom to layer. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu zoom titik pertama yang ini ya. Oke. Nah, di sini kita klik di bagian kelompok tool georeferencing. Di sini adalah add control point. Nah, seandainya ini belum muncul, silakan dipilih di Customize. Ya, di Customize ada di toolbar tampilkan georeferencing ini. Nah, lalu letakkan di atasnya atau di bagian toolbar ini. Nah, yang kita pilih adalah panah ini atau add control point. Lalu kita klik. Ya. Nah, posisikan kursor ini pas di tengah-tengah titik pertama yang digambar. Ya, bukan yang kita zoom yang titik ikat ini, tapi yang digambar dulu. Ini mohon diperhatikan ya, di gambarnya ini ya, letakkan di sini. Lalu kita tarik ya, lalu kita panggil yang di titik ikatnya. Kalau player, nah ini dia, tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, gitu juga dengan yang kedua. Nah, kita kembali lagi ke sini, zoom to layer. Zoom to layer, lalu kita cari titik yang kedua tadi. Nah, ini ya, kita klik lagi di titik yang kedua, lalu tarik lagi ya, di titik ikatnya yang ini. Nah, dia langsung nempel. Oke. Nah, setelah itu ambil titik yang ketiga yang ini. Ya, karena dia sudah berada berdekatan langsung, jadi tidak repot kita. Ya, tinggal di klik lagi toolnya, letakkan di tengah-tengah yang gambar dulu. Ya, setelah kita rasa sudah di tengah-tengah, maka kita tarik ke yang ketiga. Oke. Lalu kita klik lagi untuk yang keempat. Ya, di sini ya, kita cari mana titik yang keempat. Nah, dia udah langsung berdekatan ya, langsung berdekatan. Langsung kita klik di tengah-tengah hitam ini, yang hitam yang digambar ya, kita tarik ke titik titik koordinatnya. Oke.
Oke. Nah, jika sudah selesai, kita zoom. Nah, ini posisinya sudah oke, ya, sudah oke. Di dalam kita meregistrasi sebuah peta gambar yang kita ambil dari Google Earth. Nah, sekarang kita simpan, ya, kita simpan hasil georeferencing kita. Kita klik di georeferencing, lalu kita pilih Restify, ya, Restify. Nah, pastikan di sini tipe datanya adalah formatnya dalam bentuk TIFF, ya. Kenapa dalam bentuk TIFF? Karena nanti ketika gambar ini dimunculkan, titik koordinatnya sudah langsung muncul. Jadi dia sudah terregistrasi secara koordinat. Jadi kalau kita munculkan gambar, kita tidak perlu meregistrasi lagi. Jadi simpan dengan nama, ya, terserah namanya apa Anda buat. Di sini ada STEMIAMIC 31, lalu formatnya adalah TIFF, ya. Foldernya samakan dengan folder yang kita simpan untuk latihan GIS-nya, ya. Lalu save. Nah, ketika sudah di save, ini boleh kita hilangkan, ya, karena ini kita tidak pakai lagi. Nanti kita pakai adalah yang TIFF-nya. Kita remote aja yang ini, ya, remote saja. Nah, kita panggil yang gambar yang sudah terregistrasi kita simpan tadi. Nah, filenya adalah ini, ya, TIFF, STEMIAMIC 31.TIFF. Lalu oke. Nah, ini peta sudah terregistrasi. Apa tandanya? Ini ada tanda di sini, decimal degree. Nah, kita akan uji apakah peta ini betul sesuai dengan posisi yang sebenarnya di bumi. Ya, kita tampilkan peta Riau. Ya, ini ada peta Riau di sini. Kita lihat mana peta Riau-nya. Nah, ini ada peta Riau. Nanti peta Riau ini akan disertakan di Google Class, ya. Nah, ya, di posisi di atas dia akan menimpa, makanya yang besar letakkan di paling bawah. Nah, ini. Nah, kita zoom in, ya, kita lihat apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini dia. Artinya kita sudah menempatkan posisi itu sesuai dengan yang sebenarnya. Di sinilah letak STEMIAMIC Riau di kota Riau, ya, atau di provinsi Riau, ya, bukan di kota Riau, tapi di provinsi Riau. Nah, posisinya di sini. Jadi dia tidak melenceng ketika kita benar melakukan proses registrasi tadi. Itu langkah awal kita melakukan registrasi yang pertama, ya, kita menggunakan gambar yang kita ambil dari Google Earth. Mungkin itu untuk materi kali ini. Silakan dicoba, ya, hasil Anda buat. Nah, ya, jangan bosan untuk praktikumnya. Jika Anda kendala, maka jangan lupa untuk senantiasa bertanya, ya. Barangkali itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.